Apa jadinya ya kalau seorang pembunuh misterius malah membuat kita ketawa? Bukannya takut atau ngeri, aksi-aksinya dia malah membuat kita cekikikan karena bener-bener di luar nalar. Kali ini kita bakal nonton film Scary Movie yang pertama, rilis tahun 2000. Ya udah kalau gitu, langsung aja ya, kita mulai filmnya. Di sebuah malam yang gelap dan dingin, seorang perempuan yang menggemaskan bernama Drew menerima sebuah telepon dari seseorang yang tidak ia kenal. Seseorang yang ditelepon mulai menakut-nakuti Drew. Drew pun mengancam akan menelpon polisi untuk melaporkan hal ini. Tapi, tiba-tiba si orang itu udah ada dong di dalam rumahnya Drew. Selanjutnya, kita sebut aja dia pria bertopeng. Drew pun dihadapkan sama beberapa pilihan senjata untuk mempertahankan diri. Ada granat, pisau, dan pistol. Tapi, dia malah pilih pisang gak tuh? Drew pun berlari sambil menggenggam sebuah pisang yang lumayan besar dan bengkok. Drew pun terus berlari sampai dia bingung mau belok kiri atau belok kanan. Dia pun dengan sangat bijak memilih belok kanan. Drew pun terus dikejar sama pria itu sampailah terlepas bajunya Drew. Drew pun berhasil melarikan diri hingga melewati pancuran air yang sempet-sempetnya dia basah-basahan dong. Akhirnya Drew pun meminta tolong kepada ayahnya yang baru datang. Tapi si Drew malah diterobos sama ayahnya yang lagi diisap sama ibunya. Drew pun berhasil dibunuh dengan mudah oleh si pria bertopeng. Film ini pun dimulai. Kita berpindah pada seorang perempuan cantik bernama Cindy. Pas di tengah malam gini, dia ini lagi ngerjain tugas. Tiba-tiba dia disamperin sama pacarnya yang bernama Bobby, yang masuk melalui jendela untuk menggeprek si Cindy. Pacarnya pun langsung menunggangi Cindy, tapi cowoknya pun bergetar karena di selempitnya Cindy memasang sebuah pagar listrik buat keamanan dan kenyamanan. Singkat cerita, cowoknya pun terjatuh dari jendela. Keesokan paginya di sekolah, Cindy bertemulah sama gengnya yang sangat lengkap. Yang satu Ebony dan yang satu gede banget. Mereka pun kebingungan karena di sebelah sekolah mereka lagi banyak banget wartawan yang meliput. Setelah mereka bertanya kiri kanan, ternyata di sebelah sekolah mereka nih telah terjadi pembunuhan, yaitu perempuan gemes yang bernama Drew di awal film itu cuy. Ternyata Drew adalah salah satu anak orang kaya, sehingga kematiannya pun mendapat perhatian lebih dari media. Seperti layaknya anak sekolah pada umumnya, mereka pun pada mempunyai pacar. Si Ebony sama BBC dan si gede sama si ganteng. Melihat pada gandengan tangan, Cindy pun bertanya kemana si Bobby. Ternyata si Bobby baru bangun. Dia pun berangkat sekolah dengan santuy karena rumahnya Bobby deket banget dari sekolah. Mereka berenam pun nongkrong di tempat biasa. Di bawah air mancur, Cindy pun bertanya apakah janggal si Drew dibunuh tepat 1 tahun setelah kejadian itu. Kejadian apa ya? Kita pun mundur 1 tahun ke belakang. Di suatu malam, mereka berenam sedang bersenang-senang di dalam mobil. Bobby pun kesel karena teman-temannya nih pada dapat jatah, sedangkan dirinya cuma bisa diem-dieman doang sama Cindy. Bobby pun merayu Cindy untuk menundukkan sedikit kepalanya. Tapi tiba-tiba kepalanya Cindy kejatuhan botol minumannya si ganteng. Dia pun langsung nemplok di batangnya Bobby. Bobby pun jadi keenakan dan menjerit-jerit. Sampailah si Bobby nih gak sengaja menabrak sesuatu. Mereka pun langsung berhenti dan keluar dari mobil. Sampailah mereka menemukan sebuah badan tergeletak di tengah jalan. Dan langsung deh diangkut dan dimasukkan ke bagasi belakang. Mereka pun membawa badan itu ke sebuah dermaga. Sesampainya di sana, mereka pun membuang badan itu ke air. Cemplung, badan itu pun tenggelam. Mereka berenam pun bersumpah tidak akan membicarakan tentang hal ini lagi. Begitulah cuy kira-kira ceritanya. Tante-tante reporter pun berlari ke sana kemari untuk mendapatkan informasi dari kejadian pembunuhannya Drew. Namun, syarif setempat tidak ada yang memberikan informasi apa-apa, kecuali syarif yang bernama Duffy. Tante reporter pun meminta Duffy untuk menceritakan apa yang terjadi di TKP. Untuk mempermudah, si tante pun mengajak Duffy untuk masuk ke dalam van berita dan melakukan sesuatu yang dapat membuat kalian ingin begitu. Duffy pun langsung mengeluarkan air liur yang sangat banyak
Melihat si tante reporter ini tuh sangat menggoda. Di kelas, Cindy melihat penampakan pria bertopeng di taman sekolah. Namun pas dia tengok, pria itu sudah menghilang. Kemana ya perginya? Tiba-tiba di meja Cindy muncul sebuah kertas yang membuat Cindy menjadi kaget setengah mati. Teror itu pun juga dirasakan pada si ganteng yang saat di locker room dia itu menemukan sebuah foto batangnya yang sangat kecil di locker. Hal ini pun langsung dilaporkan ke teman-temannya yang sudah tentu dia malah diketawain dong. Kecil amat punya lu cuy. Sepertinya mereka sudah mulai diteror ya sama si pria bertopeng. Malam harinya, si besar lagi ngikut pementasan kecantikan untuk para remaja. Si ganteng, Bobby, dan Cindy menonton secara langsung aksinya si besar. Sampailah si besar menunjukkan bakatnya dalam berakting. Tapi pas dia akting, si ganteng diserang sama om pria bertopeng. Si besar pun berteriak minta tolong. Namun satu aula menganggap ini adalah aktingnya si besar. Mereka pun malah bertepuk tangan melihat aktingnya si besar yang luar biasa. Singkat cerita, si besar pun dinyatakan sebagai pemenang di kompetisi itu. Dia pun tidak peduli dengan si ganteng yang udah digorok sama si pria bertopeng. Dia pun dilempari bunga sama para penonton. Ya nggak sama vas bunganya juga dong. Selanjutnya adalah giliran Cindy yang diteror sama si pria bertopeng. Cindy pun mengetahui si pria bertopeng ngumpet di mana. Mereka pun malah bermain petak umpet dan Cindy menebak di mana si pria bersembunyi. Cindy pun dikejar sama si pria bertopeng tersebut. Dia pun membuang apapun barang yang ada di dekatnya. Dari vas bunga, sepeda, sampai neneknya dong. Akhirnya Cindy berhasil menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Di saat yang bersamaan, Bobby ini muncul dari jendela. Mereka pun berpelukan. Tapi si Bobby lalu menjatuhkan telepon, pisau, dan topeng yang dipakai pria itu. Cindy pun langsung lari dan melaporkan hal ini ke sheriff. Selanjutnya, si Bobby diangkut ke penjara. Si besar pun langsung menjemput Cindy untuk membawanya ke rumahnya. Ternyata si besar ini adalah saudaranya Duffy dan nama aslinya Duffy adalah Dofus. Duffy pun dimarahi sama kakaknya untuk pulang ke rumah. Pas malam hari, si Cindy mendapatkan telepon dari si pria bertopeng. Dia pun memberitahu Cindy kalau Bobby bukanlah si pembunuh misterius itu cuy. Jadi si pria bertopeng masih bebas berkeliaran di luar sana. Di sekolah, si Cindy malah dicengin sama temen-temennya yang menganggap pria bertopeng hanyalah ilusi dan hayalan Cindy. Guru olahraganya pun memberitahu para siswi untuk tenang dan santuy. Dirinya selalu membuka pintu untuk apabila ada yang ingin berkonsultasi dengannya. Cindy pun langsung berlari ke ruangan guru itu. Namun, Cindy malah ketakutan melihat ada yang gondal-gandul di selempitnya si guru. Selanjutnya, giliran si besar nih yang diteror sama pria bertopeng. Si besar pun malah menganggap ini hanyalah permainan. Dia pun malah ketawa ditusuk sama si pria bertopeng. Bahkan dia pun menikmati cincangan dari si pembunuh ini. Si pria bertopeng pun hanya geleng-geleng ngeliat si besar yang psikopat juga ya ternyata. Si besar pun berakhir di tempat sampah. Teror dari pria bertopeng pun tidak hanya pada mereka berenam. Si tante reporter yang lagi meliput aksi pembunuhan pria itu juga dijadikan sasaran. Setelah membunuh cewek gemes di pinggir jalan, si pria bertopeng pun menghabisi kameramen si tante dan si tante pun berlari ke dalam hutan. Si tante pun berakhir di sebuah tempat yang gelap dan gulita. Ia pun hanya bisa menangis dan menitikkan ingusnya yang berwarna kuning kehijauan. Sekarang giliran si BBC untuk dihabisi oleh pria bertopeng cuy. Saat si BBC lagi ke toilet, dia pun melihat lobang apa nih. BBC pun penasaran dengan lobang itu. Dia pun mendekatkan telinganya dan menempelkan sampai cerot. Dia pun ditusuk menggunakan sebuah batang yang keras dan tumpul. Pria bertopeng pun lanjut ke Ebony yang sedang menonton bioskop. Dia pun datang dan duduk di sebelahnya Ebony. Pria bertopeng pun sudah siap dengan sebilah pisau di tangan.
Namun, yang menghabisi si Ebony bukanlah si pria bertopeng, namun semua orang yang di bioskop tersebut. Karena si Ebony tuh berisik banget nonton bioskopnya. Pria bertopeng pun hanya duduk santuy menikmati Pepsi di tangannya. Korban-korban dari si pria bertopeng ini sepertinya random. Dia pun mengincar temannya Cindy, yaitu si Semok. Saat Semok lagi ke belakang mengambil sebuah minuman, ia pun dihadang oleh pria bertopeng. Semok pun kalang kabut, bingung harus kabur lewat mana. Ia pun kabur melalui pintu kucing yang ada di depannya. Pria bertopeng pun cuma bisa garuk-garuk kepala ngeliat aksi konyol si Semok. Akhirnya, pria bertopeng pun memencet tombol untuk menggerakkan pintu garasi. Dan yang terjadi, pintunya pun ambruk, tidak kuat mengangkat beban si Semok. Setelah bermain dengan si Semok, pria bertopeng pun lanjut bermain dengan teman-temannya Cindy yang lagi setengah sadar. Bukannya kabur, si pria bertopeng malah diajak gabung dong bareng sama teman-temannya. Topengnya tuh sampai jadi begitu nggak tuh? Karena lagi nggak sadar, si pria bertopeng pun ngeprank orang-orang dengan menelpon di tengah malam. Selanjutnya, pria bertopeng pun mengincar Cindy yang lagi berduaan dengan si Bobby. Bobby pun beberapa kali ditusuk sama si pria bertopeng. Cindy pun berhasil kabur mengambil pistol. Gua kirain ngambil pisau nggak tuh. Bobby pun berjalan tergopoh-gopoh menuruni tangga. Cindy membantu Bobby dan memberikan pistolnya ke Bobby. Tapi si Bobby ternyata hanya berpura-pura. Darah yang ada di bajunya adalah saus ABC ekstra pedas. Dia pun malah menembak temannya yang habis mabok bersama pria bertopeng. Bobby dan BBC ternyata adalah penyuka batang. Mereka pun terobsesi dengan film pembunuhan untuk membuatnya dalam kehidupan nyata. Cindy pun terpojok dan ditodong dengan pistol dan pisau. Emang karena edan, yang terjadi adalah si BBC malah menusuk si Bobby berkali-kali hingga Bobby tidak sadarkan diri. Dan si BBC tiba-tiba digaplok dari belakang dong. Selanjutnya terjadi pertarungan final Cindy melawan pria bertopeng. Cindy pun menggunakan jurus kungfu hustle dengan terbang di udara. Tapi pria bertopeng pun melawan dengan jurus Matrix, ya walaupun pinggangnya keseleo dikit sih. Cindy pun melakukan serangan akhir dengan berlari di tembok dan ciat. Pria bertopeng pun terpentar keluar dari rumah. Namun, si pria bertopeng berhasil kabur dan masih hidup. Cindy pun dibawa ke markas sheriff untuk dimintai keterangan. Seketika, Cindy pun tersadar kalau pelaku sebenarnya adalah si Duffy. Duffy pun hanya berakting menjadi seorang sheriff idiot untuk menutupi hasrat membunuhnya. Film ini pun berakhir dengan Duffy yang dijemput sama tante reporter dan pergi entah kemana. Sedangkan Cindy berteriak di tengah jalan hingga ditabrak oleh mobil. Ini salah satu film favorit gue cuy. Walaupun ini hanya film parodi, namun dari cerita, acting, pengambilan gambar, dan alur itu tuh gak kalah dengan film beneran. Scary Movie ada banyak seriesnya, dan yang kita tonton ini adalah series yang pertama cuy. Seperti biasa, gue berharap nih kalian bisa mendapatkan makna positif dari film-film yang gue review. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue pamit dan sampai ketemu di video-video berikutnya.